Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berkat izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di pagi yang segar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat iman, kemudian memberikan kesegaran pula pada keislaman kita, agar Islam kita ini tidak gampang layu. Setiap hari insyaallah selalu senantiasa segar. Kita rasakan Islam semakin hari semakin nikmat untuk kita berada di atas jalan Islam ini insyaallah. Ikhwan fiddin wa khatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam mari kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikhwan fillah khatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk menjadi bekal kehidupan atau perjalanan hidup kita di atas muka bumi Allah ini. Maka kita telah sampai pada pondasi yang kelima, yaitu membentuk kaidah sholabah atau tim inti sebagai penerus dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pilar yang dikemukakan oleh beliau di dalam pondasi yang kelima ini. Bagaimana membentuk suatu generasi yang di dalamnya ada tim intinya atau kaidah sholabahnya. Yaitu yang pertama, adanya tarbiyah atau pendidikan dalam bentuk membentuk sosok dengan akidah yang kuat, yang tidak tercampuri dengan isme-isme jahiliyah. Kita tahu bahwa di zaman saat Rasulullah SAW diutus, banyak sekali paham-paham jahiliyah yang itu dipahami oleh orang-orang kafir, tetapi paham tersebut walaupun itu tersebar dan menjadi satu pandangan hidup dari orang-orang kafir jahiliyah saat itu, dan kita lihat sejarah di dalam kehidupan sosial mereka, mereka sama sekali tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakini bahwa isme-isme yang mereka jalankan, isme-isme yang mereka jadikan pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam keadaan sosial apapun, mereka tetap, perubahan-perubahan sosial itu tidak merubah keyakinan mereka bahwa mereka tetap yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mengatur seluruh alam raya ini. Dan mereka yakin bahwa kehidupan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bahkan kepada manusia seluruhnya, atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam peribadatan, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini persoalannya.
ibadah telah kita dapatkan keterangan yang jelas dari para ulama, yaitu at-ta'a wal khudu', taat dan tunduk. Jadi mereka beribadah kepada Allah dengan cara taat dan tunduk pada aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Lalu mereka nisbatkan, mereka akui bahwa itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tidak lain dengan cara menjadikan patung-patung berhala-berhala itu sebagai wasilah, sebagai perantara di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin ukhatal iman rahiman rahimakumullah, para sahabat yang telah memahami kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang menjadi tim inti dari yang disebutkan qaidah sholabah, tim inti dari pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang betul-betul tidak lagi terkontaminasi dengan isme-isme yang sesat jahiliyah saat itu. Kita tahu paling tidak kurang lebih ada 30 sampai dengan 35 para sahabat yang menjadi tim inti. Awalnya ada 10 orang, lalu berkembang. Yang kesemua mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul telah meninggalkan isme-isme atau pandangan-pandangan hidup yang lain, dan mereka hanya mengambil Islam sebagai pandangan hidupnya dan tidak sama sekali terpengaruh dengan paham-paham atau isme-isme yang saat itu menjadi pandangan hidup orang-orang kafir Quraisy. Maka tim inti inilah yang memiliki karakter yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fat ayat ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zur'a lighidhahimil kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki karakter yang sama, pandangan hidup yang sama, yaitu para orang yang disebutkan sebagai qaidah sholabah, tim inti dari binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, ya. Komandannya memiliki karakter yang sama dengan anak buahnya, ya. Kalau hari ini anak buah itu seperti budak, ya. Gampang diperlakukan seenaknya oleh komandannya, ya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu memiliki karakter sebagai nabi, sebagai rasul, ya. Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Ini sifat kenabian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasul min anfusikum, sungguh kata Allah telah kami jadikan seorang rasul min anfusikum, dari kalian, dari orang-orang yang telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai utusan yang memiliki karakter yang berbeda dengan manusia yang lain, yang memiliki azizun alaihi ma anittum, sangat berat yang dilihat oleh Rasulullah SAW terhadap manusia-manusia yang menjadi budak dari manusia yang lain. Rasulullah diberikan perasaan, hati dan akal fikiran yang luar biasa, memiliki perhatian terhadap manusia. Kalau hari ini dikatakan siapa yang paling humanis, tidak ada lain Michael Hart, penulis tokoh 100 tokoh yang berpengaruh, yang paling berpengaruh di dunia, menjadikan Muhammad Rasulullah SAW menjadikan orang the number one dari 100 orang yang berpengaruh, dan Muhammad yang paling berpengaruh, mempengaruhi kehidupan manusia, mempengaruhi humanis, kemanusiaan manusia. Dari sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin laraufur rahim, memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada kemanusiaan. Jadi jika seseorang itu belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasul berat dirasakan orang yang belum syahadat ini. Dalam pikiran Rasulullah dan hati Rasulullah itu tidak suka, tidak senang Rasulullah melihat orang itu tidak menjadi hamba Allah, tidak senang Rasulullah itu. Azizun alaihi ma'anittum, berat yang dirasakan, sangat berat. Jika orang itu tidak Islam, berat, karena konsekuensinya akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan orang-orang yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kata Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, bersabda, ya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwa Allah satu-satunya ilah yang harus diibadahi. Tidak boleh isma-isma yang bergentayangan di muka bumi saat ini, tidak boleh menjadi isma panutan, pandangan hidup dan sebagainya, tidak boleh. Karena ini berat dirasakan Rasulullah, azizun alaihi ma'anittum. Inilah sifat kenabian yang harus ada pada seorang da'i, apalagi seorang ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya, ulama adalah warisan yang mewarisi sifat-sifat Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat kasih dan sayang kepada orang-orang beriman, tetapi asyidda' walal kufar. Ayatnya tadi yang kita bacakan di dalam surat Al-Fat. Jadi kalau Rasulullah itu berdakwah luar biasa, ikhwan fillah rahimakumullah, seperti orang marah. Loh, Rasulullah tidak ngamuk, lain dengan marahnya Rasulullah ketika berdakwah di atas mimbar, berapi-api beliau menerangkan tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena sifat yang dibawa oleh Muhammad SAW, yaitu aziz, berat dirasakan orang-orang yang tidak beriman, itu berat. Beliau sendiri melihat bagaimana neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir, bagaimana siksaan neraka berat, sehingga beliau melihat manusia yang tidak menjadi Islam itu berat bagi beliau, ya. Nah, begitulah sifat yang harus dimiliki oleh para ulama, ya. Tidak membohongi umat. Orang kafir malah diberi fasilitas, orang kafir malah diberikan keluasan untuk bergentayangan memurtadkan kaum muslimin, dibiarkan begitu saja. Ini ulama cap apa seperti ini? Naudzubillah. Mana warisan dari Rasulullah SAW? Ya, naudzubillah min dzalik. Lalu menggunakan cara-cara orang-orang kafir, ditempelin pipi kiri, ditempelin pipi kiri,
dikasihkan pipi kanan. Ini ulama cap opo, ulama kaya ngene iki, naudzubillahi min dzalik. Jadi ikhwan fillah uqatal iman, orang-orang yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sebagai qaidah sholabah, tim inti dari dakwah yang akan disebarkan ke seluruh dunia, memiliki sifat yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, tegas, keras kepada orang-orang kafir, kemudian berlemah lembut sesama orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat mengultimatum kepada 6 orang di Mekah saat itu ketika futuh Mekah. Di antaranya Ikrimah bin Abu Jahal yang harus dieksekusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 5 orang yang lain. Maka apa yang terjadi, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika Ikrimah dan orang-orang yang mau meminta maaf terhadap perilaku mereka ketika mereka jahiliyah, dan mereka minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Rasulullah. Sebagaimana seorang tokoh Quraisy, yaitu Abu Sufyan, yang sangat benci kepada Rasulullah saat itu, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Ikrimah bin Abu Jahal dimaafkan oleh Rasulullah karena dia mau mengutarakan niatnya untuk masuk Islam dengan tulus dan jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia minta ampun kepada Rasulullah dan dimaafkan oleh Rasulullah. Jadi ikhwan fillah uqatal iman, begitu pula pada perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah, sahabat-sahabat yang terbelah menjadi 2 saat itu pun ketika didamaikan pun mereka minta maaf satu sama lain, saling memaafkan di antara mereka. Walaupun diawali dengan peperangan, tetapi sebelumnya mereka telah dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fillah uqatal iman, inilah sifat dari orang-orang yang disebut qaidah sholabah, generasi inti yang akan menyebarkan Islam dan tidak tercampurkan dengan isma apapun dalam keyakinan mereka. Beda dengan orang-orang kafir yang pura-pura Islam atau orang-orang munafik, yang kalau dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti saja Al-Quran itu, karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai pandangan hidup, sebagai aturan yang murni, yang tidak tercampurkan oleh satu apapun dari pemikiran manusia. Tidak. Apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak. Mereka menolak. Cukup kami mendapatkan ajaran-ajaran, pandangan-pandangan hidup abaina, dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami, itu cukup bagi kami. Kami tidak butuh pandangan lain. Sebagian mencampurkan antara pandangan hidup mereka, isma mereka dengan Islam, termasuk di Indonesia ini, yaitu campurannya bernama Pancasila. Ini tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan isme-isme selain la Islamiyah, itu tidak bisa masuk dalam tim inti karena akan merusak. Kenapa? Karena sudah tercampurkan dengan sesuatu yang kotor, yang najis. Tidak mungkin. Walaupun nanti kita melihat di dalam kehidupan kenyataannya, di lapangan kehidupan ini, terutama ketika terjadi
peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, misalkan di Ambon kemarin, di Poso kemarin, banyak ya, saya katakan banyak itu ya mungkin hanya sekitar tidak sampai 100 orang ya, mereka polisi, tentara ikut membela kaum muslimin. Ini kenyataan ya. Tetapi ketika itu mereka masih memiliki satu isme yang sama sekali bertentangan dengan Islam, yaitu Pancasila, satu sistem musyrik, kesyirikan yang ada di dalam sistem ini ya. Dan ini tentu akan menjadi satu pertimbangan dari Rasulullah SAW jika seseorang itu masih terkontaminasi, masih terpapar dengan isme-isme yang lain, tidak akan bisa menjadi tim yang disebutkan qaidah sholabah. Ini yang pertama. Kemudian waktu yang cukup lama untuk membimbing dan membina para sahabat ya, yang itu tentu sudah saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa mereka tidak terkontaminasi dengan isma apapun ya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, lan tahiyanna aqwamun fakhruhum bil aba wa bir rijal aw la yakununna ahwana 'ala Allah min iddatihim min al ji'lan. Maka kaum muslimin hendaklah meninggalkan kebanggaan mereka, keluar dari kebanggaan, yaitu abaahum, kebanggaan terhadap nenek moyang mereka ya. Tinggalkan kebanggaan kata Rasulullah yang berbasis pada kebanggaan terhadap perilaku kesyirikan, kemusyrikan. Tinggalkan kata Rasulullah. Hendaklah kaum muslimin tidak membanggakan atau mengeluarkan kebanggaan terhadap nenek moyang mereka itu ya, untuk menghentikan perbuatan mereka itu ya. Atau jika mereka tidak mau meninggalkan kebanggaan terhadap isme yang berbasis pada kepercayaan nenek moyang itu ya, atau mereka itu akan menjadi kaum, kata Rasulullah SAW, orang yang membanggakan sistem kemusyrikan itu, kalau tidak dia tinggalkan kebanggaan itu, dia akan mencampurkan kebanggaan itu dengan Islam, maka orang itu akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terhina, bahkan lebih hina daripada gambreng, kata Rasulullah, lebih hina daripada kumbang yang menggelindingkan kotorannya dengan bau busuk yang memuakkan dan memualkan siapapun yang akan mencium bau busuk dari gambreng itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah, ikhwatal iman, inilah pentingnya qaidah sholabah, orang-orang yang tidak mencampurkan Islam dengan isma selain la Islamiyah, tidak mencampurkan. Kemudian pendidikan yang begitu lama dibutuhkan untuk membentengi dan membekali para qaidah sholabah untuk mendakwahkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Ikhwan fillah, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pilar yang kedua, yang tadi yang pertama, yaitu membina akidah ya. Orang yang sebut qaidah sholabah ini memiliki karakter yang sama dengan Rasulullah SAW yang Allah katakan, tarahum ruk'an sujada yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana ya. Orang-orang yang disebutkan sebagai qaidah sholabah, tim inti ini ya, kata Allah, kalian dapat melihat tarahum ruk'an sujada ya. Mereka itu terlihat orang-orang yang ruk'an sujada ya, selalu sholat, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mau tunduk kepada selain Allah dengan aturan-aturan selain dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau ya. Tarahum ruk'an sujada yabtaghu
ya, dalam rangka yabtaghu fadlan minallah wa ridwana, dalam rangka mencari fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanan, dan mencari keridhaan Allah saja. Ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu melihat raut wajah mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, lihat simahum, raut wajah mereka, lihat. Fi wujuhihim, di dalam wajah-wajah mereka itu terlihat min athari sujud, bekas-bekas ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak sekali orang-orang yang betul-betul soleh, ya, betul-betul beramal soleh. Nampak betul. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Sudah ada orang-orang yang memiliki prototipe, memiliki satu bentuk yang enak dilihat, walaupun wajahnya tidak ganteng, tidak cantik, tapi nampak dalam wajah mereka itu, dari sikap perilaku mereka itu, mereka adalah orang-orang yang ruk'an sujadan, mereka yang rukuk, taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak betul dan tidak dibuat-buat itu. Ya. Sudah ada orang seperti ini di Taurat dan di Injil, diceritakan oleh Allah di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya itu seperti itu tipenya, prototipenya seperti itu. Ya. Dari zaman ke zaman terus begitu. Ya. Kazar'in syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu az-zur'a 'ala dhahimil kuffar dhabihimul kuffar. Ya. Yang Allah katakan mereka ini seperti tanaman, kazar'in syat'ahu, tumbuh tunasnya, ya. Fa'azarahu, kemudian tunas itu membesar, fastaghladha, membesar, fastawa 'ala suqihi, pohon yang besar itu kemudian menjadi tonggak, penyangga, menjadi kuat. Subhanallah. Inilah yang disebut kaidah sholabah. Orang-orang dari tim inti yang memiliki prototipe, yang memiliki karakter sifat yang sama dengan para nabi dan para rasul. Nabi Musa, ada Nabi Isa, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki tipe yang sama, ya, yaitu asyida'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ini sifat inti mereka. Syida', sangat keras kepada orang-orang kafir, ya. Ibarat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, Allah memberikan 40 perumpamaan. Bayangkan, ya. Allah memberikan gambaran, metafora, bagaimana supaya orang itu la'allahum yatazakkarun, supaya manusia itu mau berpikir, mau mengingat-ingat bahwa kehidupan ini adalah perumpamaan yang telah diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran banyak menceritakan tentang kehidupan yang diperumpamakan, yang dimetaforakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga orang-orang yang mampu memahami bagaimana gambaran, metafora, perumpamaan yang digambarkan di dalam Al-Quran untuk memahami hidup ini, fa insyaallah, ya, sebagaimana firman Allah, mathalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbula mi'atu habbah, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam, ya, perumpamaan ini lagi. Dan ayat-ayat perumpamaan ini banyak. Seperti dia menanam satu biji, maka tumbuh, ya, 7 tangkai. Setiap tangkai itu tumbuh mi'ah, 100 biji, 100 bulir, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah yang akan melipat gandakan, apakah 100, apakah 700, minimal 700, ya. Karena 100 dikali 7, setiap 7 cabang itu, setiap cabangnya ada 100 mi'ah, ada
100 habbah, 100 biji, ya. Mi'atu habbah, 100 biji yang tumbuh dari 7 tangkai masing-masing itu. Minimal 700. Tapi Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan-kelipatan yang tidak terbatas kepada siapa saja. Ya. Jadi perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran adalah satu metafora dalam rangka untuk agar kita ini mau memahami, bisa memahami kehidupan ini dengan Al-Quran dan Sunnah, yang itu adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu pula ketetapan kaidah salabah, orang-orang yang ditetapkan menjadi tim inti daripada generasi pertama, yaitu orang-orang yang mendapatkan julukan kuntum khaira ummah yang pertama kali, yang menjadi contoh dari seluruh umat sampai akhir zaman, yang dikatakan oleh Allah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah orang-orang sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah, ukhrijat linnas, yang dimunculkan oleh Allah ke permukaan, yaitu orang-orang yang asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, ya. Dan mereka betul-betul orang yang beriman dan beramal soleh, berpegang pada kitab Allah dan melaksanakan salat, tunduk dan ruku, sujud dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum, innallaha ghafurur rahim, wallahu a'lam bishawab. Akan kita lanjutkan bab ini sampai tuntas insyaallah dengan izin Allah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.